Ya, oke ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer ya. Jadi ini namanya. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dengan dalam satuan Newton atau N kapital ya, N besar. Gitu. Jadi ini seperti yang disampaikan Gilang tadi, Ustazah akan menambahkan saja. Nah, kemudian jenis gaya ya. Secara umum gaya itu dibagi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kira-kira kalau gaya sentuh itu apa ya? Gaya sentuh apa saja yang termasuk gaya sentuh? Tadi udah disampaikan sama Gilang macam-macam gaya. Tinggal kita klasifikasikan aja. Gaya sentuh itu apa aja sih? Gaya gesek, Ustazah. Gaya gesek. Terus Dorong. Gaya otot. Gaya tarik. Gaya otot. Gaya dorong. Terus ada lagi? Oke. Kalau gaya tak sentuh? Gravitasi. Gravitasi. Nah. Terus? Gaya magnet, Ustazah. Gaya magnet. Ya. Ada lagi? Pokok. Yang Gaya terakhir. listrik. Gaya listrik. Ya, benar. Ya, selanjutnya ini ya gaya sentuh ya. Nah, gaya yang terjadi karena persentuhan langsung antara kedua benda. Terjadi kontak fisik satu sama lainnya. Gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek gitu. Nah, misal gini, daun jatuh ya, daun jatuh dari pohon. Kira-kira ada gaya apa sih yang di sana yang bekerja? Gravitasi. Gravitasi. Habis gravitasi? Gaya gesek. Gaya gesek. Iya. Ya. Nah, gaya geseknya apa dengan apa? Daun tadi. Daun dengan tanah. Daun dengan tanah. Gimana geseknya? Ya, bisa. Ketika ketika di udara dia bergesekan dengan apa? Dengan angin. Angin. Dengan angin atau udara gitu ya. Jadi ada gaya geseknya gitu. Jadi tetap ada. Nah, ada gaya otot. Nah, gaya otot ini yang termasuk tadi ya, mendorong gaya dorong, gaya tarik gitu. Itu termasuk gaya otot tadi. Oke, selanjutnya, tadi kan yang belum disampaikan Gilang adalah gaya pegas ya. Iya enggak? Iya. Nah, ini gaya otot tidak saya jelaskan terlalu ini ya. Ini terjadi karena otot tangan atau kaki manusia menyentuh benda lain. Nah, ini ya, jadi membuat gerabah, kemudian main tarik tambang, menggendong, kemudian ini sapi ini karena ototnya otot sapi gitu maksudnya ya. Kemudian anak menarik meja, kemudian anak mendorong meja, itu artinya memberi gaya. Nah, ini gaya pegas ya, adalah gaya lenting pulih, yaitu gaya untuk kembali ke keadaan semula. Gaya ini ditimbulkan oleh benda lentur yang mengalami pemampatan maupun perenggangan. Misal, penggaris ditekan, yang ditekan ujungnya sehingga nanti dia bergetar gitu kan ya, bergetar. Kemudian ada lagi karet gelang yang ditarik, ada lagi pegas ditekan. Nah, pegas ini kalau kita dalam bahasa sehari-hari disebut per ya. Per. Ya, biasanya kita temukan pegas di mana ya? Pegas. Shock breaker motor. Motor ya. Tapel. Apa? Tapel, Ustazah. Tapel ya, terus. Dia yang untuk apa itu, Ustazah? Masukkan baterai itu. Oh ya, tempat masukkan baterai ya. Terus? Karet gelang. Ya sudah, karet gelang kan sudah ada contohnya. Yang lain. Yang paling dekat untuk nulis itu apa? Bolpen itu. Bolpen ya, di dalam bolpen itu kan ada pernya kalau yang bolpen pegas gitu. Oke. Nah, ini yang gaya gesek ya, gaya yang timbul antara dua permukaan benda yang bersentuhan atau kontak fisik. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya, jika bendanya bergerak ke kanan, maka gaya gesek arahnya akan ke kiri. Misal ini ya,
arah bendanya dia melaju ke kanan. Kemudian, nah gaya gesek adalah yang dia bekerja berlawanan, berarti arahnya gaya gesek adalah ke kiri gitu. Nah, kayak ini dia mengerem sepeda ya. Nah, ini gaya gesek terjadi antara karet rem dengan pelek sepeda. Ini yang awalnya, kemudian baru bannya dengan tanah ya, tanah atau aspal ini gitu ya. Jadi gaya geseknya yang pertama kali ketika mengerem sepeda ya antara karet rem dengan pelek sepeda gitu. Nanti baru kalau ditanyakan lebih lanjut ya antara ban dengan bidangnya, entah itu tanah atau itu aspal gitu. Nah, ini yang kalau dalam gambar ini ya, misal ini ada bapak-bapak sedang mendorong sebuah lemari, anggap saja ini lemari ya. Nah, kalau dia mendorongnya ke kanan ya, ini gayanya. Gayanya ke kanan, nah gaya geseknya ke kiri. Nah, ini arah gerak benda. Nah, arah gerak ini berarti ya kalau kita dorong ke kanan ya berarti dia akan ke kanan, nggak mungkin kan kalau kita dorong ke kanan dia balik ke kiri gitu ya, nggak nurut berarti ya. Nah, kemudian ada yang namanya gaya berat. Gaya berat itu ke bawah ya, ke bawah karena memang kalau benda punya berat maka dia akan ke bawah ya. Kemudian ada lagi gaya normal. Gaya normal itu ke atas ya, jadi tegak lurus dengan gaya berat gitu. Nah, ini kalau kita jelaskan ya. Jadi kalau massa benda ya, massa benda itu kilogram aja massa. Tapi kalau bobot benda itu dikali gravitasi karena di sini nanti ada gaya berat. Ya, jadi kalau bahasanya massa benda, massa itu di kilonya aja kilogram, tapi kalau bobot benda atau berat benda itu dikali gravitasi ya. Kalau kita lihat gambarnya ini, ketika dia ada gaya berat, maka gravitasi juga berpengaruh di situ. Nah, nanti ada resultan kita enggak ini. Nah, kemudian ini gaya tak sentuh tadi seperti yang disampaikan teman-teman ya. Benar, ada 3. Jadi gaya yang terjadi tanpa adanya persentuhan langsung antara kedua benda. Ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, dan ada gaya listrik. Nah, ini gaya gravitasi ya. Jadi menuju ke arah pusat bumi ya, ke arah pusat bumi. Tanpa adanya gravitasi di bumi maka semua benda akan melayang dan manusia tidak bisa bertahan hidup. Gaya magnet ini ya. Jadi jenis-jenis magnet ya, teman-teman ya. Udah pernah tahu belum yang bentuknya ini? Ada yang jarum, bentuk U, ladang atau tapal kuda. Kemudian ada yang keping. Nah, ini ya. Dia dapat menarik logam ya. Bahasanya ini logam. Nanti ini kalau bahasan kita bahas di zat ya, di zat nanti ada logam, ada non logam kayak gitu, nanti ada jenisnya gitu. Kemudian ada yang semi logam gitu kan ya. Dia dapat menarik, dapat ditarik magnet namun tidak terlalu kuat gitu ya. Oke. Ada silinder, batang, jarum, ladem, dan keping. Nah, biasanya kita temukan magnet ini ada di mana aja? Kompas. Barang elektronik saja. Kompas, barang elektronik. Terus? Obeng saja. Obeng, ya, tapi nggak semua obeng ya, Ya. ada magnetnya ya. Ada beberapa aja yang ada magnetnya. Yang lain? Oke, magnet. Ya, Di tempat yang apa itu, Ustazah? apa? Yang untuk tempel-tempel di apa itu, Ustazah? Di kulkas, Ya, di pintunya. ya, magnet kulkas ya, magnet kulkas. Ya, si kulkas. Ya, gitu. Nah, selanjutnya gaya listrik. Nah, ini ya.
kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Jadi kalau listrik kita itu dibagi dua, masih ingat nggak listrik apa dan listrik apa? AC DC. Saya itu Listrik dinamis, listrik Iya. statis. ada Listrik listrik statis. bagi dua, listrik statis dan listrik dinamis ya. Nanti ini akan dibahas di pertemuan listrik ya, masih lama setelah UTS. Nah, nanti kita bisa lihat ini listrik statis mana aja yang termasuk listrik statis. Dari gambar ada 5 gambar ini. Yang pertama balon, Pertama balon menarik rambut kering. Dari kertas apa itu? Ya, kertas, Penggaris. potongan kertas sama penggaris yang digosok. Terus Sisir. sisir ya, Sisir. dan kertas. Oke. Kalau listrik dinamis Kisahnya sih. Pas. kipas ya, kipas angin bergerak karena ada listrik. Selanjutnya Itu. Setrum. ya colokan ya. percopan. Oke. Nah, ini tadi udah disampaikan belum ya sama Gilang ya? Udah, Ustazah. Udah ya. Sudah. Oke, jadi ada benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, perubahan bentuk benda, ada juga perubahan arah gerak benda. Perubahan bentuk benda misalnya kayak kertas diremas ya, sehingga dia berubah bentuknya. Gitu. Berubah bentuk aja, plastisin gitu. Kemudian motor ya, kalau kecelakaan gitu bisa patah, kemudian peok gitu ya, itu perubahan bentuk, berubah bentuknya aja. Ini ya kita bahas